Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anjarwati dari kelas TMT 3C dengan nomor induk mahasiswa 1262042010029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika. Sejarah matematika terbagi menjadi 5. Yang pertama, matematika Mesir kuno, yang kedua matematika Babilonia, yang ketiga matematika Yunani, yang keempat matematika Cina, dan yang terakhir adalah matematika India. Yang pertama, matematika Mesir kuno. Matematika berasal dari Mesir adalah gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik dan berasal dari pandangan Proclus, seorang pengamat ahli dari Yunani. Dalam komentari on the first book Euclid Element, dari pendapat mereka dapat disimpulkan bahwa matematika di Mesir muncul akibat kebutuhan-kebutuhan praktis seperti pada aturan geometri sederhana yang dipakai untuk menentukan batas-batas radang dan daya tampung lumbung. Selain itu, peradaban Mesir juga membutuhkan aritmatika sederhana untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak oleh pemerintah, menghitung bunga pinjaman, gaji, serta penyusunan kalender kerja. Matematika Mesir sebagian besar kita peroleh dari 2 papirus yang berukuran cukup besar. Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam hingga membentuk suatu lembaran untuk menulis, mendokumentasikan sesuatu seperti gambar dan tulisan. 2 papirus besar yang membuka sejarah tentang matematika Mesir adalah papirus Rin dan papirus Kolenischev atau yang lebih dikenal dengan papirus Moskow. Papirus Rin atau biasa disebut dengan Ahmes diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, yaitu suatu risalah matematika yang ditulis dengan huruf hieratik oleh penulis Ahmes dan merupakan sumber utama mengenai matematika Mesir kuno dan diterbitkan pada tahun 1927. Papirus Rin adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya. Kemudian, papirus itu dibeli oleh ahli Egiptologi Inggris A. Henry Rin dan diserahkan ke British Museum. Oleh karena itulah papirus ini dinamakan papirus Rin. Papirus besar lainnya adalah papirus Kolenischev atau disebut juga papirus Moskow karena dimiliki oleh Museum Seni Murni di Moskow. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Yang kedua, matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku dan ditulis ketika tanah liat masih basah, kemudian dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang seperti prisma segitiga dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Yang ketiga, matematika Yunani. Matematika Yunani dimulai oleh Thales dari Miletus dan Pythagoras dari Samos. Menurut legenda, Pythagoras
bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri. Dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales, sendiri menyatakan bahwa sudut, sentuh, busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Teorema ini mungkin dipelajarinya saat dia berada di Babilonia, tetapi yang khas adalah peragaan teorema tersebut. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan. Yang keempat, matematika Cina. Tulisan matematika tertua dari Cina adalah Chao Pei Xuanqing, berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, yang disebut pula bilangan batang. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat mohisme kira-kira tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi. Pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan semua buku di Kekaisaran Qin selain yang resmi diakui pemerintah haruslah dibakar. Perintah ini mengakibatkan begitu sedikitnya informasi tentang matematika Cina kuno. Yang terakhir, matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Sulba Sutras merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan. Memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan. Menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Aryabhata pada tahun 499 memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial, dan memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern bersama-sama dengan perhitungan astronomi yang akurat berdasarkan sistem heliosentris gravitasi. Panini merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Pingala di dalam risalahnya Prosody menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci yang disebut matra Meru. Penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama, René Descartes, yang kedua, Sir Isaac Newton. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis. Ia merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika.
yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat yang mengembangkan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Yang kedua, Sir Isaac Newton. Ia lahir pada 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.